Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Nurmansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Nuresa Dwi Anggraini. Judul saya pada video kali ini ialah Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Bahasa Indonesia di masa ini bukan hanya menjadi bahasa negara, melainkan juga menjadi bahasa dari suatu bangsa yang global. Perkembangan yang terjadi sekarang dan yang akan datang tidak hanya menyangkut masalah struktur dan bahasa, tetapi lebih jauh mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh manusia di dalam suatu proses perubahan. Permasalahannya adalah bagaimana menjadikan bahasa itu memiliki posisi yang kuat di tengah-tengah masyarakat, atau lebih jauh lagi, bagaimana langkah untuk menjadikan masyarakatnya memiliki posisi kuat di tengah-tengah masyarakat dunia. Bahasa Indonesia sudah mulai mengglobal. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa asing yang populer dan digemari oleh negara lain dan diajarkan oleh 140 negara di dunia seperti Australia, Jepang, RRC, dan Korea Selatan. Seperti contoh di Australia sendiri, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang digemari oleh masyarakatnya. Itu tampak pada pemerintah Australia telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di seluruh negara bagian Australia. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi menjadi bahasa global. Bahasa Indonesia memiliki potensi dalam mengatasi permasalahan memasuki kesiapan tatanan kehidupan global seperti perdagangan bebas ataupun teknologi informasi. Bahasa Indonesia memiliki sifat terbuka, akan cepat berkembang dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi, sehingga tidak terlalu sulit untuk menggunakannya, terutama dalam komunikasi. Sifat terbuka yang dimilikinya merupakan satu potensi pada masa kini dan masa depan, yang kelak diharapkan mampu membawa bahasa Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang baru dan demokratis. Bahasa Indonesia semakin banyak digemari dan semakin banyak penuturnya. Siapa yang sudah mengenal bahasa Indonesia dan mempelajari bahasa Indonesia, dia akan semakin menyukainya. Dengan sifat ini, bahasa Indonesia akan semakin banyak penuturnya dari negara-negara lain. Eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi sekarang perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk semua yang menyangkut kedisiplinan berbahasa nasional, mematuhi semua kaidah atau pemakaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang memegang peran penting dalam membangun manusia Indonesia dan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah seperti contohnya perlu dilakukan peningkatan kemampuan akademik. Demikian juga halnya dengan bahasa dan sastra Indonesia sebagai sarana pengembangan. Karena pembelajaran bahasa Indonesia selain untuk meningkatkan keterampilan bahasa, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, bernalar, dan kemampuan memperluas wawasan. Untuk itu, peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan harus terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, peningkatan mutu pengajaran harus terus dilakukan untuk menyemarakkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
seperti pemerintah telah menempuh dengan menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Namun jika dilihat kenyataan yang di lapangan, harus diakui bahasa Indonesia belum difungsikan secara baik. Banyak para penuturnya masih dihinggapi sikap inferior atau sikap rendah diri, sehingga mereka lebih menyukai, lebih modern mempelajari bahasa-bahasa asing dalam penuturan sehari-hari. Kesadaran diri masyarakat, terutama masyarakat Indonesia sebagai pengguna bahasa Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia harus lebih bijak dalam memilih bahasa baik dan buruk yang mereka dengar di internet ataupun di media-media lainnya, sehingga mereka dapat membatasi penggunaan bahasa alay atau bahasa gaul yang berlebihan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia di halaman-halaman sosial media atau aplikasi situs yang ada di web juga dilakukan agar bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu bahasa bahasa internet, sehingga bahasa nasional Republik Indonesia yaitu bahasa Indonesia ke depan bisa menjadi bagian dari globalisasi, bukan menjadi korban dari globalisasi. Selain kesadaran masyarakat mempertahankan peran bahasa Indonesia, pemerintah juga terlibat untuk terus mempertahankan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia ini di era globalisasi pada saat ini. Salah satu bentuk upaya pemerintah tersebut adalah dengan membangun pengembangan pusat bahasa. Dengan demikian, jika masyarakat dan pemerintah terus bekerja dalam artian bekerja sama dalam mengembangkan dan mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia, maka eksistensi akan terus ditingkatkan hingga dunia mengetahui akan kualitas dan kuantitas bahasa Indonesia itu sendiri. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang pendapat saya tentang kondisi bahasa Indonesia pada saat ini dengan judul eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.